Pertanyaan tentang perpindahan orang melalui stratosfer dan keuntungan ekonomi dari tindakan ini yang sangat relevan. Bagaimana balon stratosfer digunakan sebagai wahana? Pertanyaannya sangat menarik. Ngomong-ngomong tentang pahlawan tahun 30-an yang tidak menghambat perkembangan teknologi sebelumnya adalah masalah sertifikasi dan persyaratan keselamatan dan peraturan yang ketat. Karena sekarang di banyak negara penerbangan manusia ke stratosfer dengan perangkat yang tidak bersertifikat secara praktis tidak mungkin dilakukan dari sudut pandang hukum, atau ini adalah keadaan darurat yang sangat rumit dan sangat penting. Ini birokrasi dalam banyak kasus dan situasi yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan khusus. Namun, ada sejumlah negara dengan persyaratan yang lebih longgar. Banyak di antaranya berada di Afrika, dan ini adalah area nyata di mana hal ini memungkinkan, di mana bisnis semacam itu dapat disediakan. Dari sudut pandang masyarakat umum dan luas, hal ini dilihat sebagai bentuk pariwisata. Pertama, hal ini disebabkan oleh fakta yang jelas bahwa titik pendaratan perangkat tersebut tentu saja dapat diprediksi dalam hal lintasan penerbangan, tetapi pasti ada penyebarannya. Bayangkan Anda terbang dari ISS ke bumi dalam sebuah kapsul. Menurutku, dari sudut pandang kenyamanan, ini tidak terlalu bagus, meskipun sangat menarik. Itulah sebabnya mengapa ada lebih banyak efek emosional dari kesan-kesan di sini, dan mungkin itulah sebabnya ada pariwisata. Pariwisata ekstrim, tentu saja iya. Ada teknologi menarik, mengangkat pesawat layang pada balon stratosfer, melepaskannya pada titik tertentu dan melakukan perjalanan Di suatu tempat, jika Anda menyerahkan kendali. Di Amerika dan Kanada, alat ini dibuat. Glider dipasang untuk tugas militer. Dan bahkan bukan hanya glider, tapi juga yang bermesin, yaitu pesawat, drone. Pada dasarnya digantung di stratosat, dilepaskan di zona tertentu, dan dalam hal ini jangkauan drone bisa mencapai beberapa ribu kilometer. Meskipun drone itu bisa sangat kecil. Namun dari sudut pandang ekonomi, bepergian adalah hal yang tidak mungkin. Ngomong-ngomong, mengenai negara-negara di mana hal ini memungkinkan, Fedor Konyuhov mungkin sudah mengetahuinya dan tahu sesuatu. Ia berencana melakukan perjalanan keliling dunia stratosfer dari Australia. Ini adalah salah satu negara dengan hak asasi manusia. Ini tentang perjalanan. Kelayakan ekonomi, jika kita berpikir sedikit lebih dalam, tentu saja di sini terhambat oleh biaya untuk mengeluarkan 1 kilogram ke stratosfer. Jadi semakin tinggi kita terbang, semakin mahal biaya untuk mencapai ketinggian itu. Jadi, tidak mungkin membawa banyak orang. Dalam hal ini, penerbangan ini layak jika berbicara tentang penerbangan yang panjang. Jika kita berbicara muatan berguna, maka jika dibandingkan dengan perjalanan luar angkasa, ini jauh lebih murah, puluhan ratusan kali lebih murah, 1000 kali lebih murah. Tapi jika dibandingkan dengan penerbangan pesawat, ratusan orang dengan nyaman, dengan pendaratan yang tepat, maka tugas transportasi lebih baik dilakukan oleh pesawat. Setiap jenis teknologi layak digunakan dalam kasusnya masing-masing. Tapi pikiran manusia itu licik. Seperti halnya Zeppelin, ngomong-ngomong. Betul sekali. Jika kita spesifik, ini dari Moskow ke Afrika Selatan. Sulit dibaca. Johannesburg. Di sini dengan glider, mungkin tidak bisa terbang sampai sana. Nah, jika itu adalah semacam selubung sekali pakai yang diproduksi sendiri ditambah glider yang bisa digunakan berulang kali, di situ 1 atau 2 orang dengan berat 200 kg, ya mungkin 250, bisa diangkat ke ketinggian, lalu dijatuhkan beberapa ribu, dia akan terbang. Nah juga minus 60. Ya Tuhan, apa yang saya katakan? Kita butuh sistem penyediaan kehidupan dan juga pakaian luar angkasa. Pakaian luar angkasa khusus untuk wisatawan supaya tidak membebani kapsul itu sendiri. Dari segi ekonomi, tidak layak, kamu bilang, ya, karena pertama-tama lebih mahal untuk mengangkatnya ke sana. Tapi selama model ekonomi yang kita jalani saat ini, tidak mungkin. Tapi jika kita kembali ke Uni Soviet, tiket dari Yalta,
Saya tidak ingat kemana tepatnya, harganya 3 rubel untuk terbang dengan helikopter, tapi bukan dengan Stratosat. Saat ini, belum ada solusi yang tersedia, baik dari segi teknis maupun katup drainase, yang tidak akan membantu dalam situasi ini agar tekanan tidak melebihi kekuatan selubung yang ada. Ini mirip dengan situasi ketika kita meluncurkan yang terakhir kali. Ya, tapi intinya adalah agar ia dapat menahan tekanan yang dihitung. Jika tiba-tiba kita, ini tentang selubung balast atau tentang gas? Nah, jika penerbangan terakhir kita, itu adalah peluncuran tanpa selubung balast. Ini tentang fakta bahwa kita perlu melepaskan sebagian gas tanpa ragu. Selubung terbuka ke atmosfer. Jika kita, misalnya, ingin gas ini keluar, maka kita harus memasang selang dengan ukuran tertentu. Semakin besar selang, semakin banyak volume gas bertekanan rendah dalam selubung bisa kita lepaskan. Jadi, jika kita tidak ingin ini terjadi atau tidak ingin udara masuk ke dalam selubung selama proses lepas landas atau pengisian gas, kita pasang selang kecil, kita ikat atau masukkan ke dalam selubung. Di sini bukan tentang katup, ini tentang ukuran appendix dan panjang selang, serta operasi dan manipulasi yang terjadi sebelum peluncuran. Jika berbicara tentang selubung balast, tentu saja tidak bisa dipasang katup pengaman atau katup drainase, karena dengan mengubah volume udara di dalam selubung balast, kamu mengubah ketinggian di mana alat itu terbang. Jadi, pada akhirnya, makna dari selubung itu sendiri hilang. Ya, tentu saja bisa dilakukan seperti ini, kita bisa memasang katup pada tekanan kritis, yaitu tekanan yang diizinkan untuk selubung agar tidak pecah, untuk mencegah kerusakannya jika tiba-tiba terjadi keadaan yang tidak terduga. Tapi keadaan yang tidak terduga berarti kita telah melakukan kesalahan dalam perhitungan, bisa jadi terlalu banyak helium yang diisi ke dalam selubung, atau kita salah dalam tahap perancangan dengan pemanasan gas di dalam selubung. Ini harus ditangkap pada tahap pengujian. Pada tahap pengujian, pasti ada makna di sana. Jika berbicara manusia, jika terbang dengan alat seperti itu, tentu saja kita memasang katup drainase, mencegah gas di dalam selubung pecah, kita hanya akan beralih ke ketinggian lain, tapi penerbangannya akan tetap berlanjut. Tapi jika ini adalah peluncuran pabrik yang cepat dan murah, lalu apa gunanya membuat konstruksinya lebih mahal dan rumit? Ada satu nuansa lagi. Selubung balast adalah biaya yang signifikan dari Stratosat. Itu termasuk dalam selubung balast. Jika kita melakukan peluncuran massal, misalnya untuk komersial, dan kita menggunakan selubung ini lagi setelah peluncuran pertama, maka ada baiknya memasang katup untuk mencegah kerusakan dengan hati-hati. Katupnya dibuka, selubungnya kembali, kita seolah-olah mengibaskan, lalu kita luncurkan lagi. Google tampaknya membayar lebih ketika mereka mengembalikan alat. Kita juga membayar lebih ketika alat dikembalikan. Ngomong-ngomong yang satu ini, yang kembali, ada cerita lucu bahwa penduduk setempat ketika melihatnya mendarat di hutan. Mereka bilang itu UFO dan menelepon polisi. Mereka melaporkan ke pihak berwenang setempat, ada UFO yang mendarat di hutan. Tapi karena semuanya sudah disetujui dengan Rosaviatsia, tidak ada masalah dalam mengambil muatan dari gudang polisi rahasia.